Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gila. Para koruptor Pertamina hampir menjadi bulan-bulanan masa dan para wartawan. Usai menjalani pemeriksaan, para maling uang negara dan penipu rakyat Indonesia ini hampir dikeroyok massa dan menjadi bulan-bulanan wartawan saat hendak masuk ke dalam mobil keamanan. Teriakan dan makian massa dan juga para wartawan kepada tukang oplos BBM tersebut terus menggema karena kesal. Sedangkan salah seorang mantan TNI, Ruslan Buton, mengaku sangat kecewa dengan hukum di negeri ini dan sangat marah terhadap para maling-maling uang negara ini yang tak pernah kapok-kapoknya. Sehingga mantan prajurit TNI menawarkan diri kepada Presiden Prabowo untuk menjadi algojo untuk mengeksekusi para koruptor dan maling-maling tersebut, kata Bang Ruslan. Wow, mantap ya. Ini kalau begitu, Pak Presiden Prabowo harus menerapkan nih undang-undang untuk menghukum mati para koruptor. Setuju nggak? Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita videonya. Ini dia, let's go. Yeah, let's go. Wah. Lempar aja tuh pakai telur busuk itu. Pak, motor gua rusak. Tega banget, Bang, tolong bang. kenapa sih Pak? Bang, tolong bang. Gajinya tega banget sama masyarakat. Jitak aja tuh kepalanya tuh, jitak aja kepalanya. Ya pulang ya Pak. Ngoplos. Pak, tega banget sih Pak. Kenapa dioplos Pak? Iya. Ini para maling-maling ini ya, maling-maling uang negara ini. Pak, duitnya nih kemana nih Pak? Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Iya, monyet-monyet maling-maling. Nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Ya, mantap. Terima kasih Kejaksaan Agung. Serius, tanpa kalian. Bentar guys. Ini nih saran ya kepada Presiden Prabowo, kalau bisa beliau membuat undang-undang baru untuk para koruptor. Bagi siapa saja koruptor yang memaling uang negara lebih dari 1 M, itu hukumannya langsung ditebas aja itu ya, langsung dieksekusi, modern itu ya. Dan DPR harus mengesahkan undang-undang itu gitu ya. Setuju ya guys ya? Undang-undang atau hukuman mati bagi para koruptor. Setuju nggak? Mantap itu. Kita nggak bakal sadar kalau selama ini kita kena prank Pertamina. Bayar Pertamax, isinya Pertalite yang diupload. Ini sih bukan inovasi, tapi manipulasi. Bayangkan, kita pikir pakai BBM berkualitas, tapi ternyata cuma hasil racikan dapur belakang. Mesin bisa rusak, performa jeblok, duit keluar lebih banyak, tapi Pertamina tetap cuan, rakyat yang dirugikan. Tapi mereka yang untung. BUMN yang harusnya jadi kebanggaan malah bikin kecewa. Kreatif sih, tapi kok malah ngeprang masyarakat. Kejagung berhasil bongkar formula rahasia ini, dan sekarang rakyat cuma bisa geleng-geleng. Jadi, kalau bukan negara yang kita percaya, terus siapa? Jangan-jangan beli bensin eceran malah lebih jujur daripada beli di SPBU. Kenapa ya kalau pelaku korupsi wajahnya bersih-bersih, ganteng-ganteng, pokoknya rapi, semuanya bersih-bersih. Tapi kalau maling ayam bonyok semua mukanya nih ya. Langsung bapak-bapak kayak gini aja mesti dibeda-bedain. Kenapa sih nggak disama-samain aja sih? Iya. Adil dong. Gaji miliaran rupiah, Dirut Pertamina masih tergiur korupsi minyak mentah. Ya namanya Kasus jarak. dugaan korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan membawa fakta ironis.
Pasalnya, gaji direksi Pertamina yang diterima oleh Rifa Siahaan terbilang cukup tinggi, namun ia tetap tak bersih dari unsur korupsi. Adapun Rifa Siahaan yang tiap bulannya menerima gaji melimpah ruah kini dituding ikut serta dalam dugaan praktik pembelian BBM RON 92 yang dilaporkan sebagai BBM RON 90. Tak berhenti di situ, Rifa dan beberapa jajaran petinggi PT Pertamina Patraniaga juga diduga melakukan praktik blending BBM RON 90 dengan BBM RON 92 yang dilarang lantaran mengakibatkan kerugian. PT Pertamina Patraniaga adalah anak usaha dari PT Pertamina. Lantaran perusahaan PT Pertamina Patraniaga berbentuk BUMN, gaji seorang direksi diatur dalam pedoman internal kelompok usaha Pertamina. Mengacu pada pedoman tersebut, besaran gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga seperti Rifa Siahaan dihitung dari renumerasi untuk 14 direksi dan komisaris. Renumerasi tersebut dibagi untuk beberapa jajaran petinggi setiap tahunnya. Menurut informasi yang terdapat dalam laporan keuangan PT Pertamina Patraniaga tahun 2023, renumerasi ditetapkan dalam jumlah 312 miliar rupiah per tahun. Rifa menerima sebagian persen dari renumerasi tersebut, yakni 22 miliar rupiah dalam 1 tahun. Itu berarti Rifa bisa mengantongi gaji bulanan sampai 1,8 miliar rupiah. Tak berhenti di situ, Rifa berhak menerima bayaran lainnya dalam bentuk tunjangan hari raya sekali setahun. Rifa juga mendapatkan tunjangan perumahan, asuransi purna jabatan, dan berbagai fasilitas yang disediakan dari kantor, yakni kendaraan, kesehatan, bantuan hukum, hingga insentif. Iya, gila bener guys. Jadi ternyata gajinya sudah miliaran per bulan, tetapi belum kenyang-kenyang juga. Memang benar ya sebuah ungkapan ya, saya mendengarnya di sosial media gini ya. Kepada orang yang rakus-rakus itu, walaupun hartanya banyak, tetapi walaupun bumi ditelankan ke mulutnya sekalian isi-isinya gitu ya, dan dia nggak akan kenyang-kenyang sebab karena dia rakus, nggak pernah bersyukur gitu ya. Nah seperti yang terjadi saat ini nih kepada Dirut Pertamina ini nih, gajinya telah miliaran per bulan tetapi masih korup, masih maling uang negara, masih ngeprank rakyat, gila nggak tuh ya. Gokil. Kita lihat nih Bang Ruslan nih. Atas matinya hati nurani pejabat bangsat yang telah merampok uang rakyat secara berjamaah. Berita tentang korupsi Pertamina oleh para oknum pejabatnya yang sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang merugikan negara 968,5 triliun, merupakan satu gambaran betapa bobroknya tata kelola bernegara sejak era kepemimpinan Joko Widodo yang merupakan lingkaran setan dan menjadi lahan basah yang sangat menggiurkan bagi para pejabat biadab yang ada di dalam struktur kelembagaannya. Kepada para pejabat Pertamina bangsat yang telah menipu, merampok, dan mengkhianati rakyat Indonesia. Sejak awal hilangnya premium yang beralih ke Pertalite, kemudian ada kebijakan baru harus menggunakan aplikasi My Pertamina dengan barcode. Kemudian ada jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Solar, Dex Lite, Pertamina Dex, dan lain-lain yang memunculkan kecurigaan masyarakat Indonesia atas banyaknya jenis BBM yang beredar. Dan ternyata benar adanya itu semua hanyalah akal-akalan demi untuk ambisi dan nafsu besar mereka untuk menguras serta merampok uang rakyat. Kepada Bapak Prabowo, atas nama rakyat yang merasa dirugikan dan ditipu oleh oknum pejabat Pertamina bandit, biadab, dan bajingan ini, agar dilakukan hukuman mati tanpa proses pengadilan, sekaligus setuju berharga bagi para oknum pejabat agar tidak memanfaatkan jabatannya untuk merampok uang negara dan rakyatnya. Bapak Presiden Prabowo, izinkan saya secara pribadi menawarkan diri untuk menjadi algojo eksekutor bagi para bandit pengkhianat bangsa ini. Yes, Demikian pesan dan harapan saya sebagai anak bangsa
yang sangat peduli dan mencintai negeri ini. Salam waras, salam akal sehat, dan salam nasional sejati dari saya, Ruslan Buton. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Oh, kaget. Kaget. Oke. Wah, mantap ya. Ini andaikan Presiden Prabowo membuat aturan baru, undang-undang baru untuk para koruptor yang lebih nilainya dari 1 M gitu ya, lalu dieksekusi mati gitu, ditembak mati ke atau dipenggal ke, terserah ya, pokok dimodarkan. Saya setuju banget itu ya. Apalagi tadi Bang Ruslan telah menawarkan diri bagi para koruptor, beliau siap menjadi algojo untuk mengeksekusi para koruptor yang biadab itu. Wah, mantap. Semoga Presiden Prabowo mendengarkan hal ini dan juga membuat undang-undang baru untuk para koruptor gitu ya. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.